Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Eh, Kali ini kita di meeting 11 ya, sesi 11. So today we're going to talk about adjective. Adjective in bahasa called kata sifat ya. So kata sifat itu adalah adjektif ya. Okay, so we can see here that two part of adjective that they separated between attributive and predicative. So what is adjective? This is the definition of adjective. You can see here, you can read down from the PowerPoint slide. Adjective that appear ya, hadir ya, directly before, langsung sebelum, or sometime directly after, atau kadang juga sesudah ya. The noun or pronoun dari kata benda atau kata ganti benda gitu ya. They modify are known as attributive adjective, dan mereka merubah dan diketahui disebut sebagai attributive adjective. This can appear anywhere in a sentence, bisa hadir di mana aja dalam suatu kalimat, and can modify parts, dan bisa merubah bagian baik subjek atau predikat. Nah, let's say for the first kalau yang tadi ini kan attributive adjective ya, kalau yang ini predicative adjective ya. On the other hand, always appear after the noun they modify. Dengan sisi selalu berada atau hadir ya, atau muncul setelah noun ya yang mereka modify, ubah gitu. Connected to it by a linking verb. Nah, biasanya dihubungkan dengan linking verb. They are one of the three types of subject complement. Nah, ada 3 katanya. Then they always part of the predicate, hence their name. Nah, example, the red bird is flying. Nah, kalau ini the bird is red. Nah, kita lihat nih. Kalau yang ini yang adjektif tuh appear after the noun, yaitu hadir atau muncul setelah benda. Ini yang berarti yang adjektif. Predicative adjective, kalau yang ini dia biasanya before nih, sebelum noun. Berarti kalau contoh yang ini yang predicative ya. Yang attributive adjective. Kalau yang kedua ini predicative. Nah, sedangkan adjective sendiri ada banyak ya. Ada proper adjective, compound, demonstrative, interrogative, nominal, collective. Kadang there's so many type of adjective. You can feel different when you see the sentences. So if this just only say by the theory, I think it's hard for you to understand what it means, and you have to know, you have to see what kind of the sentences for this type. If you see the whole part, the whole of the part from the sentences, you can decide which one the type of this category for adjective. Okay, so let's see here. Ada proper, compound, demonstrative, interrogative, nominal, collective. Nah, misalnya yang proper adjective, he write in a Shakespearean style. Dia menulis dalam gaya Shakespeare. Nah, misalnya Nordic, Eastern, Western, itu tuh ya from terbuat dari proper nouns atau kalimat yang layak dari sebuah benda gitu, untuk menciptakan kata deskriptif gitu. Karena kan kalau Italia tuh pasti orang Itali atau bersifat Itali, atau Eastern pasti ya ke timur-timuran gitu ya, Western ya ke barat-baratan. Gimana kalau misalnya yang compound? Nah, created from 2 or more words. Nah, jadi terbentuk dari 2 atau lebih kata yang bekerja bersama untuk mengubah kata benda yang sama gitu ya. They are often joined with one or more
happens. Nah, misalnya nih, top right, last minute, atau top 3, atau apa ya, the last one misalnya ya, sugar free. Ini kan semua tuh eh, apa ya, minimal dua kata ya, dua kata yang digabung. Misalnya nih, I know this is the last minute. Nah ini tuh satu kelebihan ya. Sorry. Salah satu contoh dari compound adjective yang mana dibuat dari dua kalimat, dua kata, sorry. Last dan minute, yang artinya nggak bisa dipisahin gitu ya. Last minute itu artinya injury time atau waktu-waktu yang akhir gitu ya. I know this is the last minute suggestion, but it's a good idea. Saya tahu ini akhir-akhir ya udah akhir untuk saran, untuk sebuah saran, tapi itu ide bagus gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dari tipe-tipe ini sebenarnya kita sebenarnya udah tahu sih ya, cuman kadang kita kalau di teoriin seperti ini gitu ya, ada beberapa tipe kadang kita kewalahan untuk ini tuh apa, cuman kalau misalnya lihat sih, oh ini tuh ini ya, ini tuh contoh proper ya, oh ini tuh contoh compound ya gitu, cuman ya nggak tahu aja istilahnya gitu. Sekarang yang demonstrative adjective, nah misalnya ada this, ada that, ada this, ada those. Nah misalnya gini, used to specify what we are referring to. Nah, digunakan untuk ya untuk spesifik apa yang kita rujuk gitu ya. Whether it is singular or plural, atau antara itu singular atau jamak atau tunggal gitu ya. And to give more information about its proximity to the speaker, dan juga memberi informasi untuk proximity itu apa tuh proximity ya, jangkauan atau ukuran gitu ya kepada speaker gitu ya, pembicara. Misalnya nih, these cups are very pretty. Nah, dengan menggunakan this ya, berarti kan ini menegaskan bahwa cups di sini ada beberapa, bukan satu ya. Bisa juga dilihat di sini ada s-nya, berarti jamak ya. Oke, itu yang demonstrative. Yang interrogative ya, ada what, ada which, ada whose ya. Usually to ask question about something, biasanya digunakan untuk bertanya mengenai sesuatu. Whose this computer is this? Nah, whose-nya di sini pasti menanyakan kepemilikan gitu kan ya. Dan itu salah satu termasuk dari interrogative gitu ya. Nominal ya, kalau misalnya nominal adjektif ya yang berfungsi untuk berfungsi untuk menampilkan fungsi ya dari kata benda di sebuah kalimat. They are preceded by the word and can be found as subject of the object of the sentence or clause. Misalnya the best, the strongest, the blue, the red, ya, the lowest, the highest, bisa gitu ya. He won the red car. Nah, the red car-nya ini ya, the red car-nya ini adalah nominal adjektif yang mana menekankan sebuah benda menjadi lebih spesifik gitu ya. Nih ada the red, berarti si mobil yang warna merah. But I want the blue, tetapi saya ingin yang warna biru gitu ya. Itu kan di situ menjadi apa ya, menjadi noun gitu ya, si the blue-nya itu gitu ya, menjadi kata benda gitu ya. Nah, kalau kolektif ya, a subgroup of nominal adjective used to refer to a group of people. Nah, digunakan untuk merujuk kepada sebuah grup orang ya, based on share karakteristik, berdasarkan dari karakteristik ya yang dibagi gitu. The rich, the poor, the innocent, the French, the Americans, the Dutch. Misalnya the rich, nah the rich should help the poor. Nah itu pasti maksudnya tuh grup dari orang kaya sebaiknya seharusnya menolong the poor. The poor tuh orang-orang miskin, bukan satu. Oke, next. Ada lagi adjective phrase ya. Is an adjective and any additional information link ya. Link berhubungan to it that work together ya, untuk berfungsi bersama-sama untuk menjelaskan noun atau pronoun in sentence ya, kata benda atau kata ganti di sebuah kalimat. This additional information can include determiners or adverbial modifiers.
The adjective around which an adjective phrase is formed is known as the head word or head adjective of the phrase. Itu teorinya. Ya. Nah, contohnya, you have a beautiful voice. Head word beautiful plus determinant A. He is very good swimmer. Head word good plus determinant A and the adverb very. Jadi a very good swimmer. Okay. The helicopters are controlled remotely. Head word control, ya. Kata kepala katanya itu control plus adverb remotely. Ini ya. I am a perfectly content on my own. Keywordnya content plus adverb perfectly and adverb-nya ini phrase segininya gitu ya. Oke, jadi kita lihat aja mana yang menjadi menjadi kata utamanya ya, mana yang phrase-nya gitu ya, mana yang ditambah plusnya gitu ya. Kalau yang pertama nih misalnya you have a beautiful voice, nah berarti kan beautiful-nya beautiful-nya itu head word-nya ya, plus determinernya A nih ya. Oke. Kayak gitu ya, sama ya. Kalau adjective clauses, there's a woman who always sit next to me on the bus. Restrictive clause introduced by relative pronoun who modifying woman. Ya. Si restrictive clause-nya introduce dikenalkan by the relative pronoun oleh relative pronoun who ini ya, who modifying a woman. Nah, sebenarnya segini itu menjelaskan woman. There's the woman. Nah, itu ada cewek yang selalu duduk sebelah saya di dalam bus. Gitu ya. Sebenarnya sih yang diterangkannya cuma ini. Segini ini adalah kalimat yang utamanya ya. Adjective clause-nya dari who sini sampai sini. Gitu ya. The book that I wrote is being published in January. Restrictive clause-nya modifying book. The book that I wrote is being published in January. Berarti kan the book-nya yang diterangkan ya. The escape giraffe, ini berarti segini pasti ya. Okay. Which had been on loose for weeks was finally captured. Jerapah yang kabur ya, which had been on loose for a week, yang udah hilang selama berminggu-minggu, was finally captured, akhirnya ditangkap juga gitu ya. Order of adjective ya, kalau misalnya order itu kan urutan berarti ya, of adjective. Nah berarti ini adalah urutannya ya, misalnya ada opinion tuh ada good, bad, strange, lovely ya, dan misalnya pokoknya tentang opini ya. Measurement ini adalah pengukuran, ada big, small, tiny, huge. Shape itu tentang bentuk atau apa ya, shape ya, bentuk ya. Ada curve, ada straight, round, square, kotak, ada circle misalnya. Condition ya, itu tentang kondisi, wet, basah, dry, kering, clean, set. Age, ini apa namanya, umur ya. Color, pattern, origin, material, and purpose. Oke. Nah jadi ini tuh adalah urutan ya dari adjektif. Jadi mana sih yang duluan? Misalnya teh pendapat dulu atau umur dulu gitu ya.
Nah, atau mana nih? Nah, ini urutannya dari opini, measurement, shape, condition ya. Misalnya gini, ada kalimat dia adalah laki-laki yang apa ya? Laki-laki yang sangat apa ya? Penuh kasih sayang. Dia adalah laki-laki besar yang sangat dia adalah laki-laki besar yang penyayang. Gimana coba biasanya? Ya kita lihat aja dari urutannya. He is, misalnya ya, ini contoh ya. He is, nah, yang dia adalah laki-laki besar yang dia adalah laki-laki besar penyayang, misalnya. Penyayang dulu, apa namanya? Penyayang dulu atau besar dulu, misalnya teh ya. Nah kita lihat penyayang itu biasanya lovely ya. Lovely itu di opinion berarti dia pertama kan. Berarti lovely dulu. He is a lovely. He is a lovely. Nah sekarang besar tuh di kedua misalnya. Big boy. He is a lovely. He is a lovely big boy. Nah, kenapa lovely dulu bukan big dulu? Karena big itu urutannya di kedua. Misalnya yang pertama itu adalah opinion. Misalnya lovely itu ya opini kan. Penyayang itu kan menurut saya mah dia penyayang. Itu kan opini gitu. Nah, kalau misalnya dia adalah cowok besar penyayang yang apa ya? Yang orang Itali misalnya. Nah, berarti kan Italianya di atas lagi nih. He is a lovely big Italian boy. Nah, berarti tambahin lagi. Kenapa Italiannya di terakhir? Coba. Misalnya ini ya. Kenapa sih Italiannya di akhir? Karena Italian tuh origin tuh dari sini urutannya tuh lebih bawah gitu. Jadi opini dulu, terus measurement ya big, terus baru origin. Ada origin di atas. Ini sesuai urutan aja. Jadi yang paling atas itu opini, kedua measurement, shape, condition, age, color, yang terakhir ada purpose. Kalau misalnya he is a lovely big Italian sleeping boy. Ini lebih bawah lagi purpose tuh ya. Jadi dia adalah apa coba berarti? He is a lovely big Italian sleeping boy. Dia adalah cowok besar penyayang Itali yang tidur. Gitu. Ya. Pokoknya semuanya adjektif itu urutannya itu ya ini dulu, opini, measurement, shape. Nah, ini kalian harus hafal. Oke. Nah, ini yang tadi ya, demonstrative dan lain-lain. Some adjective ending in able atau able. Nah, biasanya adjektif terakhirnya ada often sering nih attributive adjective ending in berakhir dengan ada able atau able, are placed in the positive position. Biasanya ditempatin di belakang. It's the only time available. Atau kalau yang able, it's the only option imaginable. Nah, ini tuh kan ditambahin able sama able. Jadi ada yang able, ada yang able, gitu ya. Nah, misalnya is looking for a responsible, kan dari respon nih. Ya, respon itu bukan responsible ya. Misalnya kan ini ada able. Nah, ini bukan responsible tapi able, responsible gitu ya. She's looking for the man responsible. Nah, ini kan berarti able gitu ya, bukan able. Oke. Nah, kalau misalnya be careful tuh katanya. Hati-hati because sometimes biasanya menambahkan adjektif dari tipe ini ya in the proposition of positive position can actually change the meaning. She's looking for a responsible man. Dia mencari orang yang bertanggung jawab. Nah,
Kalau yang ini, she's looking for the man responsible. Dia yang mencari orang yang ini. Kalau yang awal itu dia mencari orang, dia mencari laki-laki yang bertanggung jawab. Nah, kalau yang kedua, she's looking for the man responsible. Dia mencari tanggung jawabnya orang itu gitu. Beda ya. Kalau yang awal itu dia mencari orang laki-laki yang bertanggung jawab ya. Kalau ini dia mencari tanggung jawab orang tersebut. It's very different. So be careful when you placing adjective of this type because it could be show us the different meaning ya, very different meaning of that. Okay? So please be careful because between the first one and the second one, it's really big difference meaning for us. Ya, yang pertama itu mencari orang yang bertanggung jawab, kalau yang kedua mencari tanggung jawab seseorang itu. It's very different. Oke. Nah, kalau ini nouns are often used. Nah, kata benda sering digunakan dalam kombinasi dengan angka, dengan nomor ya, dan adjektif untuk ngasih pengukuran seperti ukuran tinggi, kedalaman, usia ya. Nah, misalnya he's only 1 year old. Nah, old-nya ini berarti tahun ya. 1 tahun. Dia hanya berumur 1 tahun. She's 5 feet tall. Berarti si 5 feet-nya ini adalah tinggi ya. The river is 5 miles long. Panjangnya si sungai itu 5 miles. The lake is 1 kilometer deep. Nah, deep-nya itu berarti kan 1 kilometernya ini dijelaskan sama deep yang artinya kedalaman. Oke? Okay? After expression of measurement, a notable exception of this pattern is pengecualian untuk pola ini adalah kita diskusi ya mengenai berat, weight. Instead, we use the verb, melainkan kita menggunakan kata kerja weight ya, and a unit of measurement, or else just the unit of weight after the verb be. For example, she weighs 120 pounds. Itu betul. Atau she weighs-nya dihilangin. Ya. She is 120 pounds. Benar. Nah, tapi she is 120 pounds heavy. Beratnya segini karena berat. Nah, ini salah. Karena untuk weight ya bisa langsung digunakan untuk sebagai pengukurnya gitu ya. Jadi nggak usah dikasih tahu beratnya lagi gitu ya. Beratnya ini heavy kan berat ya. Berat di sini tidak benar jika menjelaskan berat badan gitu ya. Oke, jadi nggak usah. Kalau yang tadi kan ini ada deep, ada long, ada tall, ada old. Dia bisa terakhirnya kan 1 year old, 29 years old. I am 5 feet tall misalnya bisa. The river is miles long. The lake is 1 kilometer deep. Itu boleh. Tapi kalau weight dia nggak bisa ya. Nggak usah pakai heavy. Oke, kritik. Oke ya. Nah, misalnya ini proper adjective yang kata tadi bilang ya. I love Italian food. Nah, si Italian ini kan seolah-olah ngasih apa ya? Menjelaskan nama dari sebuah kota, negara atau ya apapun itu gitu ya. Jadi ngasih identitas ya. Gitu ya. I love Italian food. Nah, berarti si food atau si makanan berciri khas Itali gitu kan. Chinese wrap cost. How much this Chinese wrap cost? Atau he writes an almost Shakespearean style. I'm legally excited to use my new Canon camera. Apapun bisa ya, itu proper noun. Nah, tapi nggak semua itu tuh berakhiran kalau negara misalnya Indonesian, Italian, American, nggak semua kayak gitu. Benar sih, hampir mirip semua kayak gitu. Ada Bulgarian, ada Korean, ada
Moroccans, ada apalagi Estonian, ada Bulgarian, ada apalagi banyak ya, Malaysian misalnya. Tapi ada juga yang berakhiran ic gitu ya, ich. Nah ini kalau Nordic tuh enggak uh, enggak Nordian gitu enggak, atau Islandian enggak, tapi Icelandic, Greenlandic. Kalau yang China misalnya, dia orang Cina, bukan Chinanian, tapi Chinese. Kalau Japan, apakah Japanian? Bukan, tapi Japanese. Lebanon, Lebanese. Portugal, bukan Portugalian, tapi Portugis. Sudanese, Vietnamese, semua. Kalau ada juga yang ya, Iraki, Israeli, pasti bukan Pakistanian, tapi Pakistani. Arab Saudi, ya Saudi, ya. Orang Yaman bukan Yemenian, tapi Yemeni. Nah, ini yang terakhir yang ada Danish, Finnish, Irish, Scottish, Skotlandia bukan Scotlandian, tapi Scottish. Spanish juga bukan Spanian, tapi Spanish. Turkish bukan Turkishian, tapi Turkish, gitu ya. Oke. Proper adjective for cities. Nah, proper adjective can also describe, bisa juga nih proper adjective menjelaskan what city or state, kota apa atau negara bagian mana ya, something or someone comes from, atau dari mana orang itu tersebut datang gitu ya. Often, sering, these are formed without an additional ending. Sering hal ini terbentuk tanpa additional ending. Misalnya, let's have a New York bagel for breakfast. She has a real London etiquette. Let's have a New York bagel for breakfast. Oke, jadi si bagelnya itu ya berasal dari New York, atau bukan berasal ya, tradisionalnya itu originnya tuh dari New York gitu ya. She has a real London etiquette. Dia mempunyai etiket yang benar-benar London gitu ya. Adab yang benar-benar London gitu ya. Oke. Nah ini there is nothing better than Alaskan smoked salmon. Gak ada yang lebih enak, ada yang lebih bagus dari smoked salmon Alaska nih. I will never be able to keep up with Parisian fashion. Saya tidak pernah bisa untuk menggunakan fashion dari Parisian, dari Paris. Ya, ini menjelaskan dari mana si noun tersebut berasal, atau originnya atau originalnya itu dari mana, atau menjelaskan dari mana gitu ya. Oke. Nah, ini sama ya. Finally, we also have proper adjective for general geographic gradient. For example, an African elephant, an Asian person, a European museum, a South American blanket, a Middle Eastern film. Nah, semua ini kan proper adjective gitu ya. Untuk region itu benua. Oke. Nah, kayak gitulah teman-teman tentang adjektif. Gampang-gampang susah. It will become easier when you always keep practicing yourself and using this adjective for your conversation. So maybe it's really helpful as a task, as a lesson for you when your conversation add more adjective for your sentences. You can practice with your friend to add some more adjective in your dialogue for your conversation. And then please just remember the order of the adjective. Here it is. You can see here from the first one until the last one, which one is the priority for the order of the adjective, and you just write down the first one, and then please just find out which category that more priority to write down first. Okay, maybe that's all from me. Thank you so much for watching, and I hope you can make your practice for adjective, and thank you for watching
this video. I'm sorry if I'm making some mistaken here. Thank you so much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu.